Ya, assalamualaikum Kiai. Gimana kabarnya Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, viral yang kasus perundungan yang terjadi di daerah Serpong, Tangerang. Itu gimana menurut Kiai? Ya, itu lagi rame, dan lagi ada berita yang sangat luar biasa ya, sampai viral. Ada juga katanya ada anak seorang artis yang terkenal. Nah, ini ada yang namanya bullying atau perundungan. Nah, kalau di dalam bahasa Al-Quran itu dinamakan adalah memperolok-olok. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 Allah telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memperolok-olok dengan kaum yang lain, bisa jadi yang kamu olok-olok itu adalah lebih baik dari kamu. Dan juga para perempuan janganlah mengolok-olok kaum perempuan yang lain, bisa jadi yang kamu perolok-olok itu adalah lebih baik dari kamu. Maka kalau kamu belum bertobat, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ini artinya memaknai atau mengambil kesimpulan yang terjadi di sebuah sekolahan yang luar biasa katanya. Nah, itu artinya adalah memperolok-olok. Kalau bahasa sekarang adalah bullying atau perundungan. Nah, kalau kata bahasa kita kan menjelek-jelekan atau menghina. Pada dasarnya kalau kita menghina orang lain, hakikatnya hinaan itu buat diri kita. Jelek. Nah, berarti jeleknya itu untuk diri kita. Dasar hitam misalnya gitu. Padahal itu adalah mengolok-olok diri kita sendiri. Nah, tanggapan sebagai seorang dai, seorang pendakwah, janganlah kita memperolok-olok, ya kan? Dikhawatirkan yang kita olok-olok itu justru adalah lebih baik daripada diri kita, atau dia itu lebih mulia di hadapan Allah. Kita menghina dia padahal dia lebih mulia dari kita padahal kita telah jatuh, telah hina dan sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan untuk anak-anak muda di zaman sekarang ini kan, ya namanya atau disebut dengan orang bahasa Betawi ceng-cengan ya, kata-kata ya, kata-kata orang tua. Apalagi juga di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat jelaskan bahwasanya janganlah kamu memanggil dirimu dengan hina, dengan perkataan yang jelek. Nah, perkataan jelek kan misalnya udah nama-nama orang tua bagus namanya nih, Abdul Somad, Abdul Hakim, Abdul Gopur, diganti nama Bray lah, Black lah, Jack lah dan sebagainya. Padahal kan namanya orang tua itu udah bagus, doa. Nah, itu artinya kita sebagai seorang pendakwah untuk memberikan masukan kepada anak-anak, kalau kita janganlah memperolok-olok atau menjelek-jelekkan yang seseorang itu, lantas seseorang itu siapa tahu adalah lebih baik. Nah, menurut Kiai, jadi update dari kasus ini adalah dari si pelaku minta damai sama si korban. Nah, menurut Kiai itu gimana? Atas perbuatan dia sudah merugikan orang lain, artinya banyak pelanggaran lah kalau kita bicara pasal. Itu menurut Kiai gimana? Ya gini, kalau menurut kacamata Islam, kacamata agama, bahwasanya kita itu harus saling maaf-maafan. Bagaimana Allah saja maha pemaaf, Allah saja maha pengampun. Dan juga Rasulullah SAW ketika hendak berangkat ke masjid diludahi, lalu Rasul berangkat lagi tuh, kok nggak ada yang meludahkan? Akhirnya bertanya-tanya, ternyata yang meludahkan Rasulullah sedang sakit. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk mempersiapkan buah-buahan dan sebagainya untuk menjenguk orang yang meludahkan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun menjenguk orang tersebut. Padahal kalau kita makhluk, kalau kita buru-buru, kalau kita udah diludahi, paling sakit banget. Tapi Rasulullah besuk, Rasulullah jenguk, dan orang tersebut kaget. Akhirnya orang tersebut langsung mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau kita sudah artinya gini, ketika orang membenci kita,
orang memfitnah kita, orang mengata-ngatakan kita, orang yang memperolok-olok kita, ya anggaplah kita ini amal udah nggak capek-capek amal, dosa kita ke dia, pahala dia ke kita, gitu. Dan alangkah baiknya yang paling terbaik adalah yang memberi maaf dulu. Artinya bukan berarti kita banyak salah, tapi karena kita banyak cinta, gitu. Karena kita banyak cinta, walaupun orang tersebut punya salah banyak sama kita, permasalahan, bahwasanya undang-undang penghinaan, undang-undang lain sebagainya, perkataan, tapi bukalah pintu hati kecil kita untuk memaafkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membuli kita, yang memperlukan kita, karena itu adalah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang artinya sodorkanlah tanganmu, ucapkanlah kata, ya maafin saya atau kamu akan saya maafkan. Bukan berarti kita banyak salah, melainkan kita banyak cinta. Oke, terakhir kayak mungkin buat masyarakat, khususnya buat orang tua, untuk anak-anaknya lah. Artinya ketika anak jadi korban, mungkin ada arahan atau saran kayak buat orang tua ke anak-anak. Jadi gini Bang Haji, bagi orang tua yang memberikan saran, memberikan masukan, karena orang tua ini adalah madrasatul ula, pendidikan awal sebelum dia bergaul ke lingkungan, dekat lagi bergaul ke sekolahan, bergaul ke kantor dan sebagainya. Maka ingat, berikanlah arahan kepada anak, berikanlah arahan kepada anak agar anak dapat memilah dan memilih mana teman yang baik. Bukan berarti teman yang bisa dia ajak bergembira, riang, senang dan sebagainya, tapi bagaimana punya pergaulan, punya sahabat, punya teman yang bisa mengajak ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sebelum anak mau berangkat sekolah, sebelum anak mau berangkat aktivitas di luar dan sebagainya, nah alangkah baiknya tanamkan dia bahwasannya diri kita itu belum tentu lebih baik daripada orang lain, dan apapun yang ada kejelekan di dalam orang lain itu belum tentu ada di dalam diri kita. Maka kita harus merasa diri kita ini adalah ciptaan Allah, dan kita harus saling ar-Rahman ar-Rahim, saling sayang, menyayangi dan mencintai makhluk dimanapun makhluk itu berada. Kepada manusia kita harus saling sayang, mencintai. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Kita saling sayang menyayangi, kita saling cinta, kita saling kasih dan asuh. Ya kan, kalau kita diingatkan untuk ada sebuah lagu, hormati guru, sayangi teman, itu tandanya kau murid budiman, kan gitu kan. Nah itulah potongan lagu itu yang sangat luar biasa. Ketika kita anak kita mau masuk sekolah, kita nasihatin, jadikanlah guru sebagai panutan, jadikanlah guru sebagai yang kita hormati, dan teman adalah sebagai sahabat. Apabila untuk menghindari ibu-ibu, untuk menghindari anak-anak yang agar terhindar dari perundungan, terhindar dari bullying, nasihatilah mereka bahwasanya pilihlah teman yang baik, pilihlah teman yang untuk mengajak taat kepada Allah dan selalu mengajarkan kebaikan, insya Allah.